saudara-saudari, Bapak Ibu, untuk melihat bahagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil di dalam 1 Korintus, pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita membacanya daripada ayat yang ke-10 hingga 20. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga 20. Saya membacanya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Haleluya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Terima kasih saudara-saudara. Tadi kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Amin. Dan saya kira hari ini kita berada di dalam ruang doa Harvest Academy ini adalah satu anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Satu kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Namun kesempatan itu bukan hanya kita hidupi dengan sekadar berusaha untuk mencapai ambisi, dan selepas kita mencapai ambisi kita, kemudian kita katakan, nah sudah selesai. Tetapi saya kira saudara, ia lebih daripada sekadar hidup ini, lebih daripada sekadar mencapai ambisi. Tuhan menganugerahkan hidup ini kepada kita sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Dalam arti kata lain, hidup kita bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan melayani Tuhan yang telah memberkati kita. Pandemik dan norma baru membuatkan semua orang bertanya pada diri sendiri tentang apa makna hidup yang sebenarnya. Ketika banyak orang tanpa mengenal usia meninggal karena COVID-19. Timbul pertanyaan, saya hidup untuk apa? Apa yang saya layani di dalam hidup? Apakah saya sedang menghidupi dan mengerjakan urusan kerajaan Bapa di surga? Atau menghidupi dan mengerjakan urusan kerajaan dunia yang gelap ini? Hanya ada dua kerajaan di dunia ini, saudara. Dua kerajaan ini sama-sama memerintah, yaitu kerajaan Bapa dan kerajaan dunia ini.
Itu sebabnya pertanyaan untuk kita, apakah kita hidup di bawah hukum kerajaan surga ataupun kerajaan dunia ini? Mari kita pikirkan pada pagi ini dan coba renungkan bersama. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40, dia mengatakan tentang hukum yang terutama. Dikatakan, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hukum yang pertama dan terutama yang seharusnya menjadi prioritas, fokus, urusan dan kepentingan dari seluruh hidup kita adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 juga ditulis seperti ini, saudara. Segenap kekuatan. Jika hal ini yang kita kerjakan dengan kesungguhan hati di dalam menjalani semua aspek kehidupan kita, maka hidup kita di dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seringkali orang hanya berfokus hanya kepada yang kedua sahaja dan beranggapan bahwa jika kita sudah mengasihi sesama, maka hal itu sudah otomatis melakukan hukum yang pertama dan terutama, padahal tidak. Kebenarannya, saudara, adalah kita hanya bisa mengasihi sesama apabila lebih dulu kita mengasihi Tuhan. Banyak orang berbuat baik, berbuat kebajikan, tetapi apa gunanya semuanya itu jika pada akhirnya dia tidak selamat dan dia ditolak Tuhan. Kita beribadah dan melayani Tuhan bukan hanya di dalam waktu-waktu tertentu sebagai aktivitas kita di gereja, tetapi beribadah dan melayani Tuhan adalah seluruh kehidupan kita, di mana saja kita berada, yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Hari ini saya ingin membawa beberapa poin. Yang pertama, kalau kita berada di dalam Kristus, kita memiliki dasar hidup. Seperti yang kita sudah baca sebentar tadi, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga 20. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga 11. Apa yang kita bangun di dalam hidup kita, sebelum kita membangun kehidupan kita, kita memerlukan dasar yang kuat. Dan tidak ada dasar yang lain, saudara, selain daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Allah Bapa sendirilah yang meletakkan Tuhan Yesus sebagai dasar dari semua kehidupan yang akan kita bangun. Artinya, apapun yang manusia bangunkan di luar daripada Kristus sebagai dasar, semuanya itu tidak berguna bagi kerajaan surga. Di luar Kristus, semua itu hanya sia-sia. Apa gunanya kita memperolehi semuanya, namun akhirnya kita ditolak oleh Allah. Hidup atau tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Sejak dari semula manusia dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup. Demikianlah manusia menjadi makhluk hidup, seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Allah menghembuskan nafas hidup, roh kehidupan, sehingga manusia hidup. Maka sejak itulah manusia diciptakan menjadi tempat dan bait di mana Roh Kudus tinggal, dan bukan tempat roh jahat dan kerajaan dunia ini tinggal, saudara. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita diberikan pilihan. Apakah kita memilih Tuhan Yesus yang disalibkan, mati supaya kita diselamatkan, atau kita tetap memilih hidup kita sebagai tempat tinggal bagi semua keinginan dan hawa nafsu di dunia ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 12 hingga 15. Setelah kita memiliki Tuhan Yesus sebagai dasar di dalam hidup kita,
Maka apakah yang selanjutnya kita bangun di dalam hidup kita? Apakah itu emas perak atau permata, kayu, rumput kering atau jerami? Semuanya itu nanti akan diuji dengan api pada hari Tuhan. Dan apabila itu diuji dan akhirnya habis terbakar menjadi debu, maka semuanya yang kita bangun itu hanya sia-sia. Maka oleh sebab itu, jika kita berada di dalam Kristus, maka selama kita masih diberikan kesempatan di bumi ini, kita menghidupi hidup ini dengan mengerjakan apa yang bernilai kekal. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita, saudara. Bahwa selama hidupnya di bumi ini, Tuhan Yesus menyelesaikan segala sesuatu yang Bapa kehendaki untuk dia lakukan. Sudahkah kita memaksimalkan hidup kita untuk Tuhan dan melayani Tuhan? Mari kita renungkan pada pagi hari ini. 1 Korintus, sesuai di dalam ayat 1 Korintus pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Alkitab menegaskan bahwa kita menipu diri kita sendiri jika kita menyangka bahwa kita mempunyai semuanya. Bahkan jika kita memiliki hikmat sekalipun yang hanya menurut ukuran dunia ini. Karena hikmat dunia ini menurut dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, hikmat dunia ini hanyalah suatu kebodohan bagi Tuhan. Itu sebabnya jangan seorang pun menipu dirinya sendiri dengan melakukan segala sesuatu atas dasar keinginannya. Karena kita tidak akan berjalan dan menentukan hidup kita sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menyertai dan menentukan masa depan kita. Amin. Adakah kita sungguh-sungguh berdasar di dalam Kristus? Yang kedua, saudara, mendengar dan melakukan firman Tuhan sebagai dasar yang teguh. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 hingga 49, di situ ada dua macam dasar. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Diumpamakan seperti seorang yang membangun rumahnya dengan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar yang meletakkan dasar di atas batu itu, saudara, sehingga rumah itu tetap kuat, teguh, tetap kokoh, kata orang Indonesia. Sehingga rumah itu tetap kokoh sekalipun diterpah banjir ataupun badai. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, sehingga ketika datang banjir maka rumah itu akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah hidup kita digambarkan sebagai suatu bangunan atau rumah itu akan teguh dan bertahan hingga akhir apabila kita mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak mendengar firman tetapi tidak melakukan firman itu, atau hanya melakukan sebahagian saja, maka begitu datang tantangan dan kesulitan, hidup kita akan hancur. Firman yang kita dengar, firman yang kita renungkan dan lakukan akan menjadi suatu kekuatan dan suatu dasar, suatu fondasi yang kuat, yang teguh di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, ialah kita hidup bersama membangun proyek kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan merindukan agar kita melakukan kehendak Bapa di surga. Dengan cara itu kita menjadi bahagian daripada keluarga Allah. Seperti apa yang Matius catatkan dalam Matius pasal 7 ayat 21, Matius 12 ayat 50. Karena Bapa menghendaki agar kehendaknya dinyatakan di bumi ini seperti di surga. Selama di bumi ini Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus mengerti panggilan hidup kita di bumi ini, saudara. Yaitu sebagai kesinambungan bagi misi Allah untuk melakukan kehendak Bapa di surga dan mentuntaskan pekerjaannya di dalam
ataupun melalui hidup kita. Karena kita adalah rakan sekerja Allah. Katakan, rakan sekerja Allah. Yohanes 8 ayat 44. Kalau kita membaca ini sesuai dengan ayat dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblis menjadi bapak kita kalau kita ingin melakukan keinginannya. Iblis berkata-kata dan melakukan sesuatu dari kehendaknya sendiri. Itulah dusta dan bukan kebenaran. Itulah sebabnya orang yang hanya mengikuti keinginannya sendiri, saudara, tanpa dia sadari, ia tunduk kepada iblis dan segala keinginannya. Yang keempat, Tuhan adalah empunya ataupun pemilik hidup kita. Amin. Katakan pada pagi hari ini, Tuhan adalah pemilik hidupku. Sesuai di dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Kita dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, untuk mempersiapkan persembahan rohani di dalam Tuhan Yesus. Bangunlah hidup kita untuk urusan kerajaan Allah. Karena kita akan menerima upah, saudara. Kita adalah kawan sekerjanya Allah di ladang tu Allah. Dan kita juga adalah bangunan Allah. Seperti dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 hingga 9. Itulah sebabnya setiap kita dapat mengambil bahagian di dalam membangun rumah Tuhan. Pertumbuhan kita adalah benar, saudara, jika kita bertumbuh ke arah Kristus. Karena kita hidup untuk Tuhan dan melayaninya. Saudara-saudara, kita hidup untuk melayani Tuhan. Seperti dalam Pengkhotbah bab 12 ayat 7 hingga 8. Segala sesuatu akan diuji oleh Tuhan. Seperti yang kita baca sebentar tadi. Debu akan kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang dibangun tanpa Tuhan hanyalah sia-sia. Maka oleh sebab itu, marilah takutlah kepada Allah dan berpeganglah kepada perintahnya. Selama ada kesempatan di bumi ini, jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sebaliknya, saudara, kita harus hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Supaya pada akhirnya kita menerima upah dan mengalami kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Walaupun firman Tuhan itu begitu sederhana sekali untuk kita dapat nikmati bersama-sama sebagai breakfast, sebagai sarapan pagi kita pada pagi hari ini. Saya berdoa, saudara-saudara, di mana saja saudara-saudari berada ketika ini, remah daripada firman Tuhan ini akan menghidupi kita. Apapun pekerjaanmu, apapun dimanapun saudara-saudari berkarya, apapun pelayananmu, dimanapun saudara-saudari berkarya, dimanapun saudara-saudari berada ketika ini, ingatlah ini, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bukan hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi kita, tetapi kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kesempatan untuk memaksimalkan kita sebagai rakan sekerja Allah di bumi ini. Untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Engkau sudah berbicara lewat daripada firman-Mu Bapa di surga. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami terlalu melihat dan terlalu memandang tinggi kepada ambisi-ambisi kami Tuhan. Sehingga tujuan Allah untuk hidup kami ketepikan dan kami tinggalkan. Bapa di surga, ajar kami pada pagi hari ini untuk mulai memaksimalkan hidup kami hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau sudah perintahkan kepada kami untuk melakukannya. Tuhan, tolong kami Bapa, agar kami tetap teguh, tetap kuat Tuhan Yesus, untuk terus bertahan sampai akhir Tuhan, menjadi rakan sekerja Allah,
di Harvest Academy ini, Tuhan Yesus. Dan menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan Injil Kristus dapat diberitakan sampai ke hujung bumi. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan.